وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya, alhamdulillah rabbil alamin, kita di sini bisa ditemukan kembali oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Bapak Ibu, pada pertemuan hari ini agendanya adalah diseminasi guru, yang nantinya acaranya yang pertama adalah pembukaan, sambutan, sesi tanya jawab, dan penutup. Untuk acara pembukaan, marilah kita bersama-sama membaca Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Negeri 1 Kecamatan Begal, Kabupaten Bojonegoro, dan yang saya hormati dan juga berbahagia kepada Ibu Chandra selaku peserta calon guru besar angkatan 5 Kabupaten angkatan 7 Kabupaten Bojonegoro. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin atas semua nikmat dan rahmat yang telah diberikan Allah kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini mengikuti rangkaian acara diseminasi guru dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam juga mari senantiasa kita berikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan memimpin kita menuju jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Ibu Chandra yang telah lolos mengikuti seleksi sebagai calon guru penggerak angkatan 7 di Kabupaten Bojonegoro. Tentunya untuk bisa lolos dan lulus sebagai peserta JLB bukanlah hal yang mudah, karena ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, baik tahap 1, tahap 2. Dan di samping itu pula Bu Chandra harus bersaing dengan sekitar 100.000 lebih dengan peserta yang lain yang untuk angkatan 7 lebih dari sekitar hanya 80.000 se-Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bu Chandra sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Pesan saya, ikuti semua program, semua jadwal dengan penuh tanggung jawab agar nantinya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Saya mewakili keluarga besar SDN Negeri 1 Kecamatan Begal
mendukung sepenuhnya kepada jenengan untuk mengikuti semua rangkaian kegiatan dalam melaksanakan program calon guru bergerak angkatan 7 ini. Sekiranya Ibu membutuhkan bantuan apapun, jangan segan dan jangan sungkan. Kami keluarga besar dari satu sekali lagi mendukung sepenuhnya dan membantu apa yang ingin panjenengan butuhkan. Kemudian harapan dari kami semuanya tentunya dengan ikutnya Bu Chandra sebagai calon guru bergerak nantinya bisa mengikuti kegiatan tersebut dengan lancar dan lulus, sehingga nanti ilmu yang didapatkan bisa diterapkan di SDN Negeri 1 ini. Dan saya juga mohon kepada Bapak Ibu semuanya sekiranya nanti bisa ikut mendaftar calon guru bergerak di angkatan yang selanjutnya. Sekali lagi pada Chandra, harapannya nanti semua ilmu yang jenengan dapatkan bisa jenengan terapkan, aplikasikan di SDN Negeri 1 ini, sehingga proses pembelajaran kegiatan belajar mengajar bisa menjadi lebih baik, bisa menumbuh kembangkan karakter anak, bisa berkembang sesuai dengan kodrat dan kriteria. Dengan sebelumnya yang ada di program guru bergerak, ketika jenengan sudah bergerak, jenengan juga harus mampu untuk menggerakkan komunitas-komunitas di sekitar jenengan. Dan kita doakan bersama semoga Bu Chandra dalam mengikuti kegiatan calon bergerak senantiasa mendapatkan petunjuk, lancar dan bisa lulus. Amin Allahumma amin. Itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, dan juga semoga harapan beliau nanti bisa saya terapkan di sini jika saya meminta dukungan semua untuk pelaksananya guru bergerak ini. Program-programnya mendapat dukungan dari panjenengan semuanya. Untuk acara inti yaitu pemaparan materi mengenai budaya positif. Budaya positif, saya awali dengan SBK terlebih dahulu mengenai permainan kata kunci. Permainan kata kunci. Cara bermainnya, yang pertama, kata kuncinya adalah semangat. 2. Pemandu membacakan sebuah cerita. 3. Saat mendengar kata semangat, peserta diwajibkan meneriakkan yel bisa yes. Jadi waktu yelnya sambil tangannya beginikan bisa yes. Peserta yang tidak meneriakkannya diminta untuk menceritakan pengalamannya mengajar sebanyak maksimal 5 kalimat. Kalau pengalaman mengajar lebih dari 5 kalimat, sudah siap Bapak Ibu? Siap ceritanya untuk fokus terlebih dahulu. Nanti apabila mendengar kata semangat, meneriakkan bisa yes. Tapi kalau memang semuanya masih permainan ini semuanya sudah kompak bisa yes, nanti ada lagi permainan selanjutnya. Pada suatu hari ada seorang anak bermain di lapangan. Dia dengan semangat sesuai kata semangat itu ternyata ada yang tidak meneriakkan bisa yes. Siapa Bapak Ibu yang tidak meneriakkan? Ada yang tidak meneriakkan? Pak Tama sama Pak Agus. Berarti yang bagian cerita di depan mengenai pengalaman mengajarnya Pak Tama dan Pak Agus. Siapa duluan
kasih waktunya Bu Chandra untuk pengalaman mengajar ya. Ya, terima kasih waktunya Bu Chandra. Untuk pengalaman mengajar yang mungkin berkesan itu kan mungkin tiap sekolah punya karakter berbeda begitu. Terus untuk yang di sekolah sini, sekolah Jari, alhamdulillah ternyata untuk kelas 6, kebetulan saya kelas 6 itu tiap anaknya unik-unik ya, punya karakteristik berbeda-beda dan mungkin itu penanganannya juga berbeda-beda. Contohnya untuk di kelas 6 mungkin ada yang suka menggambar ya, seperti Tiara, berarti kita fokuskan untuk menggambar. Tiaranya diberi suatu pengarahan. Dan mungkin lagi untuk yang anak laki-laki itu ada yang suka olahraga, juga difokuskan ke hal tersebut. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita apresiasi pengalaman selanjutnya Pak Agus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saya, pengalaman yang ada di dalam kelas itu saya memegang kelas 2 karena kelas 2 itu banyak anak yang masih sangat banyak yang tidak bisa membaca, ada yang nakal, itu sudah wajar kalau di kelas 2. Tapi kalau di kelas 2 itu kebanyakan anak itu sulit diatur. Kenapa? Karena yang satu itu diam, yang satunya ikut apa ya istilahnya itu jadaki atau bagaimana. Terus kalau anak perempuan itu kebanyakan masih diam, tidak ada yang jual cewek, tapi semuanya anak perempuan sudah bisa membaca. Tapi kalau anak laki-laki 25% masih belum bisa membaca. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita apresiasi Bapak Ibu. Itu pengalaman mengajarnya Pak Agus. Untuk selanjutnya permainan ice breaking-nya setelah kata kunci adalah tepuk. Ada tepuk 1, 2, 3. Apabila saya tidak mengatakan tepuk, tidak perlu tepuk. Oke. Yang tepuk berarti silahkan ya pengalaman mengajarnya masih. Kalau sudah berarti oke. Sudah siap Bapak Ibu? Semangat ya? Tepuk 1, 2. Latihan dulu ya, latihan dulu. Kalau tidak ada tepuknya, tidak perlu tepuk. Ya, latihan fokus, latihan konsentrasi. Bisa nanti tepuknya bisa diajarkan anak-anak. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tepuk 1, tepuk 2, 3. Oh, bagus semua. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Bisa saya lanjutkan ya? Mana semangatmu? Jawabnya ini semangatku, seperti itu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Terima kasih Bapak Ibu. Saya lanjutkan ke materi. Paradigma pendidikan pada tahun ini sudah mulai berubah, yaitu yang sebelumnya kurikulum 2013 menjadi kurikulum apa Bapak Ibu? Merdeka, kurikulum Merdeka dengan sasaran yaitu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila terbagi dengan SDM yang unggul merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan
sama sekali. Karena kadang anak-anak kalau memang disiplin nanti takut kena hukum, padahal kan tidak harus seperti itu. Bapak pendidikan kita, Kiai Haji Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Selanjutnya, menurut Bapak kita, Kiai Haji Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi tumbuh dalam diri anak-anak, guru juga tumbuh dalam diri kita sendiri. Jadi misal dari kecil kita sudah terbiasa disiplin, nanti sampai dewasa, sampai kita tua sudah terbiasa disiplin dengan kebiasaan disiplin. Seperti halnya kita contoh di negara Jepang, itu juga seperti itu. Negaranya sangat memiliki disiplin yang tinggi karena dari kecil mereka sudah menanamkan apa makna disiplin itu sendiri. Karena yang mendapatkan manfaat itu adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Jadi motivasi dari dalam dirinya itu yang nanti dikembangkan itu. Selanjutnya ini masih sama tadi. Selain motivasi internal, juga masih dibutuhkan motivasi eksternal dalam penanaman disiplin positif, yaitu dengan adanya kesepakatan kelas. Apabila murid berlaku tidak sesuai dengan kesepakatan kelas, maka akan ditindaklanjuti dengan langkah restitusi. Apa masih ini, Ibu, Bapak Ibu? Apa kata-katanya ada tidak familiar ya? Kesepakatan kelas mungkin hal yang baru, karena sebelumnya kan kita menerapkan tata tertib atau peraturan yang sifatnya nanti kalau tidak mentaati akhirnya dapat hukuman. Kalau kesepakatan kelas seperti ini, jadi anak-anak membuat aturan mereka sendiri, mereka yang membuat. Kita berunding atau berdiskusi dengan anak-anak. Kira-kira untuk kelas ini supaya tertib, supaya anak-anak disiplin, apa yang harus kita lakukan? Yaitu nanti anak-anak yang merencanakan, oh harus ini, bu harus ini, dan itu kita sepakati bersama. Dan apabila nanti tidak sesuai dengan kesepakatan kelas, guru mengingatkan. Apabila masih seperti itu, nanti ada konsekuensinya. Saya lanjutkan ke 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu ini, bertahan hidup. Yang pertama adalah bertahan hidup. Setiap manusia pasti memiliki kebutuhan yaitu bertahan hidup. Ya, ini Bapak Ibu. Ya, dengan bertahan hidup kita juga harus mengajarkan anak-anak cara bertahan hidup. Bagaimana memotivasi anak-anak supaya mengarahkan mereka supaya ke sesuai dengan kaidah agama masing-masing. Selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. 5 kebutuhan dasar manusia, di antaranya yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak juga membutuhkan kasih sayang, juga rasa diterima. Ada anak kadang gini, di sekolahan kok nggak sesuai, anak ini kenapa ternyata di rumah kurang kasih sayang, juga tidak diterima oleh keluarganya, dan itu pasti akan bermasalah. Selanjutnya kebebasan, kebutuhan dasar dari manusia yaitu
kebebasan. Bebas untuk menentukan jalan hidupnya. Kesenangan, seperti hiburan, permainan. Gimana kok? Waktu pelajaran ada permainan, anak-anak pasti juga senang. Penguasaan itu seperti menguasai sesuatu. Nah, itu juga kebutuhan manusia. Dan ini adalah 5 posisi kontrol bagi guru. 5 posisi kontrol bagi guru. Yang pertama yaitu penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Nah, kita sendiri bisa memposisikan kita yaitu pada yang 3 ini, Bapak Ibu, teman, pemantau, dan manajer. Karena yang 2 ini adalah perlu diperbaiki oleh kita sebagai guru. Untuk posisi kontrol penghukum, yaitu apabila anak tidak sesuai dengan tata tertib, anak langsung diberikan hukuman, yaitu spontan. Nanti anak waktu datang terlambat, lari keliling lapangan. Nah, itu kan belum ada kesepakatan sebelumnya, tapi spontan langsung hukum seperti itu. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Anak-anak merasa bersalah atas apa yang dilakukannya, karena guru dengan kata-kata misalnya gini, kamu tuh kok gitu tuh ya, jadinya guru akhirnya melasih seperti itu. Yang ketiga yaitu teman. Sebagai teman, anak-anak diajak sama-sama, ayo kita sama-sama membersihkan lapangan. Nah, itu masih sebagai posisi kontrol teman. Kalau pemantau, yaitu anak-anak langsung ayo gurunya hanya mengawasi, ambil gambarnya. Yang kelima adalah manajer. Manajer ini tanpa disuruh, anak-anak langsung jalan. Manajer gitu. Nah, kalau kita kira-kira pilihnya yang posisi mana, Bapak Ibu? Mana ya? Enak yang di manajer ya. Sebenarnya itu kita harus membuat anak-anak kita menjadi seperti itu. Seperti ya, kalau nggak disuruh sudah jalan sendiri. Nah, jadi nggak ada harus gini, harus itu ada hukuman ya. Jadi lebih enak di posisi manajer. Lebih bagusnya. Ini contoh keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi dalam keyakinan kelas itu kata-katanya adalah kata yang bersifat positif. Tidak ada kalau misalnya peraturannya tidak boleh mengenakan, ya itu tidak ada. Jadi seperti ini contohnya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, untuk misalnya anak-anak tepat waktu, berarti termasuk dalam keyakinan kelas apa, Bapak Ibu? Kalau tepat waktu? Iya. Setiap anggota kelas perlu disiplin. Bisa seperti itu. Sekarang contoh keyakinan kelas 5. Selalu bersikap positif. Bersikap positif contohnya seperti apa, Bapak Ibu? Bersikap positif apa? Bersikap positif yaitu tidak mencela temannya. Itu adalah bersikap positif. Kita melakukan mengerjakan tugas tepat waktu, baik terhadap teman, selalu bersikap positif. Senantiasa menjadi diri terbaik. Menjadi diri terbaik yaitu anak-anak menunjukkan prestasinya, menjadi diri yang terbaik. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Nah, menghormati orang lain juga termasuk guru ataupun orang lain yang ada di lingkungan sekolah. Berkomitmen terhadap setiap tugas. Kalau ada tugas langsung dikerjakan. Nah, itu keyakinan kelasnya adalah berkomitmen terhadap setiap tugas. Senantiasa membantu. Jadi misalnya ada guru yang sedang
keyakinan kelas juga ya. Ini penerapan yang sudah diterapkan di kelas 5, foto keyakinan kelas 5 yang telah diterapkan. Pembuatan keyakinan kelas setelah kesepakatan bersama. Nah ini anak-anak membuat kesepakatan kelas sendiri kemarin yang kelas 5 sudah ditempel juga. Foto bekerja sama membuat keyakinan kelas. Foto tulis menempelkan keyakinan kelas. Jadi yang membuat mereka sendiri ya. Ini foto hasil keyakinan kelas 5. Jadi di kelas 5 sudah ada keyakinan kelasnya, yaitu tepat waktu, saling peduli, saling menghargai, senantiasa membantu, bekerja sama, menjaga kebersihan kelas, dan mengerjakan tugas tepat waktu. Untuk selanjutnya, apabila anak-anak tidak menepati atau tidak sesuai dengan kesepakatan kelas, kita ambil langkah yaitu segitiga restitusi. Langkah-langkahnya yang pertama, menstabilkan identitas atau establish the identity. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validate the misbehavior. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan atau seek the belief. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi 3 langkah ini, yang pertama misalnya anak ditanya, kan tidak memakai seragam lengkap atau atributnya nggak lengkap. Jadi menanyakan dulu, apa alasan dari anak tersebut tidak memakai seragam atau tidak memakai dasi. Dan kita menstabilkan identitasnya supaya anak-anak tidak merasa bersalah, yaitu dengan motif. Kemarin juga ada anak yang tidak memakai dasi, tetapi setelah diingatkan dia sudah memakai dasi. Dan semua perilaku memiliki alasan. Tadi kan kita tanyakan alasannya. Dan yang ketiga, kita semua memiliki motivasi. Motivasinya keyakinan kelas kita tanyakan lagi. Berarti kalau sudah tidak memakai dasi, melanggar keyakinan kelas yang mana? Kita kembalikan lagi. Karena mereka yang buat gitu. Melanggar keyakinan kelas misalnya tidak saling menghargai. Nah ini gambar segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan validasi tindakan yang salah. Untuk menstabilkan identitas, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi distabilkan identitas anak-anak dulu supaya mereka tidak merasa bersalah. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Yang kedua yang ini, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dan itu yang terakhir. Kalau sudah anak-anak tidak sesuai dengan keyakinan kelas, kita tanyakan, kamu nanti ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya. Juga mikir. Oh iya, berarti ini salah. Dan ini penerapan segitiga restitusi pada siswa kelas 5. Saya bukakan ya. Ini akan saya bukakan video tentang cara penanganan kronis segitiga restitusi. Bisa. Kita akan mengerjakan tugas yang sudah berjanda berikan lagi.
Mbak Nana masih ingat sekali keyakinan kelas kita. Jadi keyakinan kelas tersebut yang Mbak Nana akan dilakukan, apakah sudah sesuai dengan kesepakatan atau belum? Tidak sesuai karena saya tidak menjaga kebersihan kelas dan tidak menghargai guru dan pelajar. Nah, langkah Mbak Nana selanjutnya apa? Saya akan membuat kelas. Saya akan mempelajari Baiklah, sekarang Mbak Nana sudah menyadarinya dan berusaha memperbaikinya. Saya berharap Mbak Nana bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam semua hal. Ya, ikhlasan dan syukur untuk hari ini. Terima kasih Mbak Nana. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Tadi pagi Mas sudah sarapan. Maaf ya Mas, bukannya menyita waktunya Mas sebentar untuk berbicara. Tidak apa-apa ya di ruang ini. Ibu lihat, jangan lihat. Kita langsung saja ke beberapa permasalahannya. Melihat minggu kemarin hari Senin dan hari Senin ini, Mas tidak lengkap memakai atribut sekolahnya dan memakai topi dan apakah Mas sadar akan hal ini? Dia bisa melakukan organisasi. Baiklah, berbuat salah itu memang wajar. Berbuat salah itu wajar. Ya. Sebenarnya juga ada beberapa murid yang juga tidak memakai topi dan dasi. Tapi minggu kemarin ujiannya dibandingkan. Selanjutnya mereka memakai topi dan dasi. Ya, sekarang sudah memakai topi dan dasi. Dan apakah Mas ingat minggu kemarin Bu Chandra sudah mengingatkan? Sekarang mari kita kembali ke keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang telah kita sepakati? Mana yang dulu Mas tunjukkan di sini? Kita harus memakai sekolah. Mas ingat dengan baik keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Sekarang kita bicara tentang atribut sekolah tadi, ya. Apakah Mas sebelum berangkat ke sekolah sudah dicek kelengkapan apa saja yang harus dipersiapkan untuk ke sekolah? Tidak bisa saya mencatat sebelum berangkat. Dengan mengecek kembali benda-benda penting yang akan dibawa ke sekolah akan mengurangi efek kelupaan apa saja yang akan dibawa ke sekolah. Ya, bagaimana menurut Mas? Dia bisa akan mengecek kembali sebelum berangkat sekolah. Baiklah, Bu Chandra yakin Mas sudah menyadarinya dan berusaha untuk tidak kelupaan lagi. Ya. Bu Chandra berharap mulai besok barang-barang yang akan dibawa ke sekolah dicek kembali dan ini rutin dilakukan setiap harinya. Baik, Bu. Terima kasih. Mas bisa kembali ke kelas. Assalamualaikum. Untuk videonya, jadi ada di dalamnya untuk pertanyaannya nanti apa yang dilakukan saat anak tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, itu akhir dari materi diseminasi dulu di SC Negeri Jari 1. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari pemaparan saya ada yang perlu ditanyakan, silakan.
Oke. Terima kasih atas waktunya Mas Anda. Yang ingin saya tanyakan di sini, apakah guru masih bisa memberi penghargaan kepada siswa yang berprestasi? Terima kasih Bu Juli pertanyaannya. Langsung saya jawab apa pertanyaan selanjutnya terlebih dahulu? Langsung saya jawab Bu Juli. Langsung saya jawab. Apakah guru masih bisa memberikan penghargaan untuk siswa yang berprestasi? Ya. Penghargaan itu kemarin kan saya sudah membaca materinya. Saya juga baru tahu penghargaan bisa mematikan kreativitas. Jadi anak-anak itu melakukan sesuatu karena adanya penghargaan, bukan dari motivasi dirinya sendiri. Jadi, penghargaan untuk anak-anak sebenarnya tidak diperlukan. Apa yang sebenarnya kita untuk anak-anak yang berprestasi? Kita apresiasi saja dengan kata-kata motivasi. Kamu sudah bagus, prestasinya ditingkatkan kembali. Jadi tidak perlu adanya hadiah atau mungkin yang bersifat